Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kimi Katkar, SPSI, MPSI, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Psikologi Lintas Budaya. Nah, tugas yang akan saya jelaskan itu mengenai kontak budaya dan akulturasi, serta budaya dan berpikir dialek. Pertama-tama, izinkan saya untuk berpantun sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut. Bang Udin jualan bakmi, kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, biarkan saya perkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Nurul Amanda Dikata Putri dengan NIM F11.21.01.28. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Kimi di mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kontak budaya dan akulturasi budaya. Untuk teman-teman yang belum tahu dan bertanya, apa sih akulturasi itu? Saya akan menjelaskan. Nah, menurut Konjaraningrat, proses akulturasi itu terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing yang berbeda. Sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asing. Contohnya seperti yang ada di daerah saya di Kepulauan Riau. Di sana ada tari zapin penyengat. Nah, tari ini merupakan salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Melayu. Bentuk akulturasinya itu diekspresikan melalui tari zapin. Nah, tari zapin ini merupakan perpaduan budaya antara Melayu dengan Arab. Namun, zapin itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu zafin, yang artinya pergerakan kaki cepat dengan mengikuti rentak pukulan. Nah, tarian ini itu dimainkan secara berkelompok, diiringi dengan musik yang berasal dari dua alat musik utama, yakni gambus dan gendang kecil. Nah, gendang kecilnya ini diberi nama sebagai marwas. Sejarah dari tari zapin ini menjadi bukti kedatangan bangsa lain ke Nusantara. Nah, awalnya kesenian ini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dari Gujarat dalam perdagangan rempah, sekaligus sebagai media dakwah penyebaran Islam ke daerah Kepulauan Riau tersebut. Kemudian tari ini menyebar keluar kawasan Kepulauan Riau atau Riau. Sejalan dengan perkembangan kerajaan Melayu dalam pembaurannya dengan budaya setempat, lahirlah berbagai macam variasi di tiap-tiap daerah, termaksud pada tari zapin penyengat ini. Namun dengan adanya perkembangan pada tari zapin ini, dia tetap memiliki pola dasar yang sama. Nah, tari zapin penyengat ini dipopulerkan pada tahun 1919. Pada awal kemunculannya, tari ini menjadi simbol dan makna penghormatan yang digunakan sebagai hiburan untuk disajikan dalam perjamuan di masyarakat nih pada zaman itu. Awalnya juga tari zapin ini berfungsi sebagai penabalan. Apa sih penabalan itu? Nah, penabalan itu merupakan pemilihan sultan penyengat yang baru. Namun, karena perkembangannya pola pikir masyarakat,
Tari ini sering digunakan untuk acara pernikahan, sebagai acara seni budaya juga, begitu. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang budaya dan berpikir dialektik. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi nih, apa yang dimaksud dengan berpikir dialektik? Nah, saya akan jelaskan. Dialektik ini merupakan hubungan antara dua konsep yang berlawanan yang terus-menerus mendorong dan menarik satu sama lain. Dengan kata lain, berpikir secara dialektis ini membantu kita menyadari bahwa pengalaman kita sering terjadi di antara dua fenomena yang berbeda. Nah, perspektif ini yang sangat berguna untuk komunikasi. Karena ketika kita berpikir secara dialektis, hal itu membuat kita berpikir secara rasional. Seperti contohnya yang akan saya berikan pada daerah saya, itu ada namanya upacara basuh lantai. Upacara basuh lantai itu merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kepulauan Riau dari Kabupaten Lingga. Upacara ini memiliki arti untuk membersihkan alas rumah, yang dimaksudnya adalah alas rumah tempat sang ibu melahirkan bayinya. Hal ini dimulai dari orang-orang Daik Lingga mempercayai bahwa di lantai itu ada penghuninya. Untuk itu, jika terkena darah, khususnya pada darah perempuan yang sedang melahirkan, lantai tersebut harus dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara disiram dengan air, diminyaki atau dibedaki, serta disisiri. Nah, jika tidak, menurut kepercayaan setempat, makhluk halus akan menempati lantai yang akan membuat orang tersebut terganggu, entah yang membantunya untuk melahirkan atau ibu dan anaknya. Untuk menghindari hal ini itu diadakan suatu upacara, yaitu upacara basuh lantai. Tujuannya bukan untuk semata-mata agar terhindar dari gangguan makhluk halus, tetapi juga sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena proses kelahiran dapat berjalan dengan lancar. Nah, upacara ini dilaksanakan ketika bayi telah berumur 44 hari. Sebelum umur itu, ibu dan bayi tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Lalu untuk melaksanakan upacara ini, hari yang dipilih untuk melaksanakan upacara ini adalah hari Jumat. Karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, hari tersebut adalah hari yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, adapun pemilihan waktunya lagi biasanya pada siang hari, karena hari Jumat itu dilaksanakan biasanya sholat Jumat. Jadi agar tidak mepet dengan adanya sholat Jumat, dipilihlah biasanya setelah sholat Jumat itu. Terus dilanjutkan dengan acara kanduri. Upacaranya sendiri dilakukan di lantai sebuah kamar yang digunakan untuk tempat sang ibu melahirkan anaknya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan, dan juga jika ada kekurangan saya mohon maaf. Tapi jika ada lebihnya, diambil saja, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.